Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-40 dan ayatnya yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta ini, ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan dari kisah ini, di mana ketika orang sakit kusta ini datang di hadapan Yesus, dia memohon belas kasihan Yesus. Dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka dikatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Dan dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka seketika itu lenyaplah penyakit orang kusta itu dan orang itu menjadi sembuh. Pesan yang pertama yang kita dapatkan dari kisah ini bahwa apapun pergumulan kita, sakit, masalah keluarga, pekerjaan, atau usaha, atau apapun itu, jangan cari tempat yang lain, jangan cari solusi sendiri, tetapi datang pada Yesus, karena hanya Dialah yang dapat memberikan kita jalan keluar. Ketika kita ada dalam keadaan tubuh yang sakit, kita terbaring mungkin di rumah sakit dalam keadaan yang lemah, kita terbaring di atas tempat tidur dalam keadaan yang tidak bisa berdaya. Tetapi pada saat pagi hari ini, firman Tuhan berkata bahwa mari, apapun sakit penyakitmu, serahkan semua ke dalam tangan Yesus, karena Dialah tabib yang ajaib. Dia yang mampu menyembuhkan, Dia memberi kesehatan, Dia memberi kesembuhan bagi saya dan saudara. Imani dan percaya bahwa ketika kita datang kepada Dia, apapun sakit penyakit kita, Dia menjamah, Dia menyembuhkan, dan Dia akan memberikan kita jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kita, dari setiap persoalan problem yang saya dan saudara hadapi di hari-hari ini. Imani bahwa hanya Dialah yang mampu dan sanggup memberikan kita solusi. Yang kedua, yaitu ketika kita mengalami begitu banyak keadaan, entah itu sakit, dalam pergumulan, dalam apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ya, pesan yang kedua dari kisah ini bahwa mari kita datang kepada Yesus dengan merendahkan diri dan menarik perhatian Yesus dengan sikap hati yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Karena ketika kita menarik perhatiannya terarah, tertuju kepada kita, dengan kita datang merendahkan diri, firman Tuhan berkata, orang ini datang dan merendahkan diri, dia berlutut di hadapan Yesus dan dia berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau, jadikan aku tahir." Maka kita melihat dalam kisah ini, firman Tuhan berkata bahwa hati Yesus tergerak untuk menyembuhkan dia. Hati Yesus tertarik kepada seorang kusta ini, sehingga Yesus menjamah dan menyembuhkan dia. Dan pesan yang kedua ini bahwa ketika kita datang dengan rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan, percaya Dia menyembuhkan dan Dia memberi kita solusi, Dia memberi kita jalan keluar dalam setiap sakit penyakit kita, dalam setiap pergumulan kita, bahkan apapun yang saya dan saudara hadapi.
Pesan yang ketiga, bahwa jangan memaksakan kehendak kita dalam hal apapun itu, tetapi izinkan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, karena Dia lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia lebih tahu apa yang terbaik atas kehidupan kita, bukan kehendak kita. Terkadang bahwa kita menginginkan kesembuhan lebih cepat dari apa yang kita harapkan, atau kita menginginkan lebih cepat setiap masalah kita itu selesai sesuai dengan cara kita berpikir. Tetapi mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata saat pagi hari ini ketika orang yang sakit kusta ini datang, dia katakan kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka hati Yesus tergerak oleh karena dia datang merendahkan diri. Dia bukan memaksakan kehendaknya, tetapi dia berkata, "Kalau Yesus mau, Yesus dapat mentahirkan aku. Kalau tidak pun berarti tidak jadi masalah bagi seorang penyakit kusta ini." Dan di situ Yesus melihat apa yang diperkatakan oleh orang ini. Dia bukan memaksakan kehendaknya, tetapi dia rindu apa yang menjadi kehendak Yesus, apa yang menjadi kehendak Allah terjadi atas kehidupannya. Maka demikian juga dengan saya dan saudara. Mari kita mau katakan, jadilah kehendak Allah, jadilah kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Karena kalau kehendak Yesus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, maka segala sesuatu yang terbaik akan terjadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita, datang pada Yesus, percaya Dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia membawa kita keluar dari setiap pergumulan kita. Dia membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu saat pagi hari ini. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami bahwa hanya Engkaulah tempat kami untuk bersandar. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Apapun sakit penyakit yang kami alami, apapun pergumulan yang kami hadapi, hanya Engkaulah yang mampu dan sanggup memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap masuk di hari yang baru ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.